Shalom, Tuhan memberkati. Orang istimewa adalah orang yang berani hidup di dalam kekudusan. Bahkan berani mempertahankan kekudusan. Dan di dalam kekudusan itulah kita senantiasa menikmati damai sejahtera Allah. Ini setiap hati kami Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Ajar kami Tuhan, terus duduk diam dalam hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Bapa, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau mengasihi kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita, untuk kami dapat mengucap syukur, berterima kasih kepadamu melalui pujian kami. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Bapa yang memimpin. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu Bapa, untuk kasih setiamu pada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun sudah berada, yang masih setia bersama dengan kami dalam ibadah online GBS Haleluya Parusula. Saya menyapa semuanya. Mari sama-sama dengan kerendahan hati kita, pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Satu perkara, bahwa Yesus dialah penolong dalam setiap hidup kita. Untuk itu mari sama-sama pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita bahwa Yesus yang selalu menolong hidupku dan hidupmu. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Pujikan ini kan kerendahan hati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah kasih setia Tuhan, berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakinlah bahwa Tuhan memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari rasakan kasih
syukur-Mu bagi Yesus kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percayakan firman-Mu Tuhan, pegang siap janji. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Katakan lebih lagi, Yesus yang menolongku. Mari jemaat Tuhan, imani pujian ini bahwa Yesus yang selalu menolong, menjaga dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat kasih cinta-Mu yang terus ada. Yesus menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kami Tuhan. Lebih lagi
dengan kami memuji dan menyembah? Dengan apa kami balas kasih-Mu Tuhan? Selain kami merendahkan hati kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang layak terima segala puja dan syukur kami. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saat ini Tuhan kami bawa datang dengan segala kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kau ada bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percaya. Katakan sama-sama. Kau takut, sebab Kau sertaku. Kau saku bimbang, Kau di jalanku. Kau saku jemaat, Kau penghibur bagi setiap kami. Saat ku lemah, kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan syukurmu bagi Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ajaib
selamanya kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kita tahu bahwa Yesuslah penolong, kekuatan, dan penghiburan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita merayakan hari yang dimana Tuhan telah memberikan kemenangan atas kita. Dia penolongku, Dia penebusku, Dia yang memberi kekuatan baru dalam setiap hidup kita. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan bersama-sama. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa jaraknya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibatalah pantinya. Yesus Raja, Dia Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gelejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama dengan iman kita mau deklarasikan bahwa kita umat pemenang. Kita lebih dari 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 pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibatalah pantinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gelejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih katakan. Haleluya. Dibatalah pantinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gelejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang limpah kami rasakan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang sudah memuaskan setiap kami. Ini siap hati kami Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau. Ajar kami Tuhan. Terus duduk diam dalam hadirat Tuhan. Menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan untuk firman-Mu. Bila firman-Mu dapat menjadi terang dan pelita bagi setiap jalan dan hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Katakan Kau mati bagi setiap kami Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan
percaya Kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan setiap kami, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu kuasa-Mu yang akan memulihkan setiap kami, kuasa-Mu yang memulihkan setiap hati. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Mari bawa hatimu pada Yesus. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuni, pengorbanannya yang sempurna membawa mukjizat yang kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu memulihkan, percaya Kau berfirman, kuasa-Mu bilur-Mu yang menyembuhkan setiap percaya Kau berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu memulihkan, bilur-Mu menyembuhkan setiap kami, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu yang sembuhkan,
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Mari kita sama-sama konsentrasi karena setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita harus siapkan hati untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah izinkan kami untuk melangkah di bulan Mei. Dan hari ini adalah minggu pertama, hari pertama kami berada di bulan Mei. Kami mohon Engkau membekali kami dengan perjamuan kudus-Mu. Engkau membekali kami dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melangkah di bulan Mei ini dengan menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Kami siap untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan, dan kami juga siap untuk mempraktekkan setiap firman yang Kau ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Perjamuan kudus pada pagi hari ini mengajak kita untuk menjadi orang yang berani, menjadi orang yang istimewa. Berani menjadi orang yang istimewa. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengajarkan salah satu sakramen, yaitu perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus yang diajarkan oleh Tuhan itu, Tuhan mengatakan bahwa inilah tubuhku yang akan memberikan kekuatan kepada kamu. Dan inilah darahku yang akan menjadikan kamu lepas daripada dosa. Darah Yesus mengampuni dosa, tubuh Yesus memberikan kekuatan. Nah, setelah kita tahu bahwa darah Yesus mengampuni dosa kita dan tubuh Yesus memberikan kekuatan pada kita, apa yang diinginkan? Supaya kita dapat mempraktekkan perjamuan kudus ini dengan pengembangannya, yaitu berani menjadi orang istimewa. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Rasul Paulus mengajar jemaat di Kolose tentang apa yang harus dilakukan sebagai orang-orang tebusan. Jadi, orang Kristen adalah orang pilihan Allah yang punya keistimewaan, yaitu berani hidup dalam kekudusan dan berani mempertahankan kekudusan sebagai ciri khas orang istimewa. Selain berani untuk hidup kudus, orang Kristen juga harus berani untuk menampilkan praktek
hidup benar sesuai dengan tuntutan Alkitab. Jadi orang istimewa adalah orang yang berani praktek hidup sesuai dengan tuntutan Alkitab. Praktek pertama apa? Praktek pertama ialah kenakanlah belas kasihan dalam hidup keseharian kita. Karena kita tahu bahwa di luar Kristus, tentang belas kasihan ini tidak menjadi prioritas utama. Mereka hidup suka hati dan tanpa melihat belas kasihan. Nah, belas kasihan yang bagaimana yang Tuhan ingin? Kalau orang dunia itu berjalan menuju pada jalan maut, menuju pada kehidupan di neraka nanti. Nah, belas kasihannya yaitu kita harus punya belas kasihan terhadap mereka. Kita harus berani untuk mengajak mereka. Kita harus berani untuk membawa mereka lepas dari kehidupan yang menuju maut, membawa mereka kehidupan yang penuh dengan kemurahan Allah. Perjamuan kudus menggugah hati nurani kita bahwa selama ini banyak orang melakukan kesalahan, yaitu masa bodoh. Hidup masa bodoh. Ya seperti inilah hidup saya. Padahal perjamuan kudus menuntut kita supaya praktek masa bodoh ini diganti dengan praktek hidup benar. Jadi, hidup benar yang Tuhan tuntutkan kepada kita, kemurahan hati yang dituntutkan Tuhan pada kita, kita gunakan untuk melihat keluar. Adakah orang-orang yang dapat dengan kemurahan hati kita ini, kita bawa kepada Kristus? Kemurahan hati yang bagaimana? Kemurahan hati pemaaf, gampang memberi maaf, suka mengampuni, menjadi orang yang tidak pendendam. Kelihatannya gampang. Ya, kelihatannya gampang. Menjadi orang yang mudah memaafkan, menjadi orang yang mudah mengampuni, dan menjadi orang yang tidak dendam. Padahal dalam praktek keseharian sulit sekali. Namun begitu kita menerima perjamuan kudus, begitu kita menikmati tubuh Kristus, begitu kita menikmati darah Kristus, Tuhan ingatkan, ada kekuatan loh yang kuberikan untuk kamu. Dan dosamu sudah aku ampuni loh. Maka kita sadar, kita harus menjadi orang yang mudah untuk memaafkan, mudah untuk mengampuni, dan tidak menjadi pendendam. Selain itu, Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, perjamuan kudus menuntut kita menjadi orang yang istimewa. Menjadikan kita orang istimewa. Dan kita berani mempertahankan keistimewaan kita. Dengan cara membuang kepahitan,
membuang kegeraman, membuang kemarahan, membuang pertikaian, bahkan fitnah harus kita buang. Nah, jadi kalau kita sudah buang, ya jangan diambil lagi, jangan dicari lagi. Karena barang-barang yang sudah tidak terpakai ini harus kita buang, kita pendam jauh-jauh sehingga tidak muncul lagi di dalam kehidupan kita. Nah, jadi jangan suka menyimpan barang-barang yang sudah kita buang ya kita buang, lalu jangan disimpan, sedikit aja lah. Ya, jangan ikut perjamuan kudus, harus sadar bahwa setiap kita makan, setiap kita minum ada tuntutan Allah. Tuntutannya supaya kita menjadi lebih baik, berani untuk tetap menjadi orang benar. Nah, lalu apalagi yang perlu kita tampilkan dalam kehidupan keseharian kita? Praktek kasih. Kasih adalah landasan dari belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Kasih ini yang harus kita kejar, kasih ini yang harus kita latih, dan kasih ini yang harus kita tampilkan dari hari ke sehari. Yaitu murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar. Kolose 3 ayat 15, ya, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Allah memanggil kita menjadi orang-orang yang istimewa. Orang yang istimewa ini oleh Allah supaya kita ini menikmati damai sejahtera. Supaya kita ini menjadi satu tubuh dengan Kristus. Lalu mengucap syukur. Jadi Allah memanggil kita menjadi orang-orang istimewa. Orang istimewa adalah orang yang berani hidup di dalam kekudusan. Bahkan berani mempertahankan kekudusan. Dan di dalam kekudusan itulah kita senantiasa menikmati damai sejahtera Allah. Kita menjadi satu tubuh dengan Kristus dan mengucap syukur setiap hari. Amin. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Di hari ini Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami berani mempertahankan untuk hidup istimewa. Hari ini Tuhan mengajar kepada kami supaya kami menjadi orang-orang istimewa yang berani mempertahankan kekudusan di dalam kehidupan keseharian kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada salahnya kalau hari ini saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Biarlah hari ini sebagai orang-orang istimewa, kita dapat saling memaafkan. Tuhan memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri,
ada beberapa pengumuman yang harus kita dengar terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini jangan lupa protokol kesehatan. Walaupun pemerintah sudah menurunkan kadar dari new normal ini, kita harus tetap memakai masker. Kita harus tetap menjaga jarak. Kita harus tetap mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Nah, selain itu, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site atau tatap muka. Jadi, ibadah online terus jalan. Ibadah on-site atau ibadah tatap muka sudah dimulai diadakan. Maka kami mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Palur yang belum datang pada ibadah tatap muka, Minggu jam 9 kita adakan ibadah tatap muka, Selasa jam 6 kita mengadakan tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang lain yang kepengen ikut pada ibadah, jangan lupa jam-jam ibadahnya. Sekolah minggu sudah dimulai. Maka kepada Bapak, Ibu, Saudara yang punya anak kecil, yang punya cucu, kirim ke GBIS Haleluya Palur. Kami akan didik anak-anak Bapak Ibu untuk mengenal Allah dan mengenal kerajaannya. Jam 7 pagi. Juga sesudah Lebaran ini, kita akan mulai adakan ibadah permata. Bagi Bapak Ibu yang kepengen masuk dalam permata, dapat daftar atau mungkin ya ikut dulu pada hari Jumat kedua di rumah Ibu Supri akan diadakan ibadah permata. Ikut dulu siapapun juga supaya nanti kita dapat bagi permata 1, 2, 3, 4. Ya. Juga ibadah cabang GBIS Haleluya Palur akan diadakan sesudah hari raya ini. Tunggu tanggal dan jamnya. Selanjutnya, ibadah online karena terus diadakan, maka tolong doakan ibadah online. Supaya terus kita lanjut sebagai sarana penginjilan. Kalau Bapak Ibu membuka ibadah online, tolong di-like, di-share, dan dikomentari. Supaya pelayanan ibadah online ini makin hari makin bertambah baik. Lalu doakan juga kru dari ibadah online supaya kru tetap sehat. Dan juga alat-alat awet. Ya, karena alat-alat ini sangat mendukung untuk ibadah online. Doakan biar awet. Nah, saya rasa pengumuman itu. Lalu kita akan tunduk kepala, kita akan bangkit berdiri, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa untuk naikkan syafaat kita. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak untuk kesempatan di pagi hari yang indah ini. Yang mana Tuhan Kau telah Tuhan Yesus memberkati kami, Kau mengizinkan kami untuk kami boleh beribadah. Amin. Untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau ya Bapak. Dan biarlah ibadah kami saat ini ya Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak, menyukakan Engkau. Pagi ini ya Tuhan kami juga rindu berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapak. Kami sungguh mengucap syukur Bapak, berkat-Mu melimpah atas gereja-Mu ini. Amin. Tuhan, sehingga berkat-berkat yang tercurah atas-Mu, gereja kami boleh bertumbuh, gereja kami boleh berbuah, sehingga gereja kami boleh menjadi berkat bagi jemaat, bagi lingkungan, dan bagi bangsa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap program gereja yang sudah berjalan, yang masih terencanakan Tuhan. Bapak, kiranya Engkau memberkati setiap ibadah-ibadah yang sudah terlaksanakan, baik offline maupun online ya Bapak, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan.
Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini ya Bapak. Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka. Begitu pula setiap peralatan-peralatan yang dipakainya Tuhan, Engkau memberikan ya Bapak, awet, tidak ada kerusakan-kerusakan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah setiap mereka boleh juga Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang dan garam-Mu. Terlebih Tuhan, Kau jamah setiap anak-anak-Mu untuk mempunyai hati Tuhan yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini untuk mengisi kursi-kursi yang masih kosong. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu atas gereja kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak, kami mengucap syukur atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Kau berkati bangsa ini. Berkat-Mu melimpah ya Bapak. Walaupun saat ini keadaan bangsa kami kurang baik, walaupun bangsa kami ada permasalahan-permasalahan di dalam bangsa kami, tapi kami percaya, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang hidup. Kami mempunyai Allah yang mengerti dan peduli akan bangsa kami. Engkau Allah sanggup yang memulihkan bangsa kami ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan para memimpin bangsa kami dari jajaran yang atas sampai ke bawah, dari pusat sampai daerah Tuhan Kau berkati. Begitu pula Tuhan, kami berdoa ya Bapak untuk Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami yang telah Engkau pilih untuk memimpin bangsa kami. Bapak, kiranya Tuhan Kau berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan hikmat-Mu, sehingga Bapak Presiden kami di dalam Tuhan, oh Tuhan Yesus, menjalankan roda pemerintahan ini dan mengambil Tuhan setiap keputusan-keputusan Bapak. Haleluya. Boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Bangsa Indonesia ini penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan doa kami ini ya Bapak hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Gito, Lili, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Ibu Sriono, dan Bapak Sriono. Kau telah jamah mereka, dan mereka saat ini dalam masa pemulihan. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih padamu, bahkan mereka sudah bersaksi tentang kehebatanmu. Kami masih berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru. Tolong Tuhan, keluarga kami dan pendoa-pendoa syafaat kami merindukan agar Octavianus Hendra Wijaya Kau jamah dan Kau beri organ yang baru. Saudara kami Tiosin yang stroke ringan, Kau juga jamah. Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, kakinya sakit, jamah Tuhan, segera dapat beraktivitas. Dan Ibu dan eyangnya Uwa yang pasca operasi dari kecelakaan, Tuhan juga jamah. Juga Ibu Mbing, Ibu Marta, Engkau jamah. Saudara-saudara kami yang kami sebut namanya, pada saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warto, Ibu Danu, Ibu Erna, Ibu Isbianto. Kau jamah dengan iman yang kuat, supaya mereka penuh sukacita dan terus setia untuk ibadah. Terima kasih Bapak, kami telah selesai acara ini. Kami akan ke aktivitas kami masing-masing. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk
rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.